للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاتحة ليصبح همة تروي عن العليا مغاني يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا bermanfaat silsilah keturunan tanpa agama. Dan agama itu harus disertai akhlak yang baik, karena jalan kehidupan pernikahan itu panjang, suatu kebutuhan, pergaulan yang terus-menerus, membutuhkan motivasi dan keberlangsungannya itu dibangun di atas agama dan akhlak yang baik. Muhadharah Haqquz Zaujain. Anjuran menikah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan bukan perlombaan. Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidzohullah berkata, tidak bermanfaat kecantikan tanpa agama, tidak bermanfaat harta tanpa agama, tidak bermanfaat silsilah keturunan tanpa agama. Dan agama itu harus disertai akhlak yang baik, karena jalan kehidupan pernikahan itu panjang, suatu kebutuhan, pergaulan yang terus-menerus, membutuhkan motivasi dan keberlangsungannya itu dibangun di atas agama dan akhlak yang baik. Muhadharah Haqquz Zaujain. Anjuran menikah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan bukan perlombaan. Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidzohullah berkata, tidak bermanfaat kecantikan tanpa agama, tidak bermanfaat harta tanpa agama, tidak bermanfaat silsilah keturunan tanpa agama. Dan agama itu harus disertai akhlak yang baik, karena jalan kehidupan pernikahan itu panjang, suatu kebutuhan, pergaulan yang terus-menerus, membutuhkan motivasi dan keberlangsungannya itu dibangun di atas agama dan akhlak yang baik. Muhadharah Haqquz Zaujain. Anjuran menikah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan bukan perlombaan. Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidzohullah berkata, tidak bermanfaat kecantikan tanpa agama, tidak bermanfaat harta tanpa agama, tidak bermanfaat silsilah keturunan tanpa agama.
Dan agama itu harus disertai akhlak yang baik, karena jalan kehidupan pernikahan itu panjang, suatu kebutuhan, pergaulan yang terus-menerus, membutuhkan motivasi dan keberlangsungannya itu dibangun di atas agama dan akhlak yang baik. Muhadoroh Hakus Zaujain. Anjuran menikah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan bukan perlombaan. Syaikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidzohullah berkata, tidak bermanfaat kecantikan tanpa agama, tidak bermanfaat harta tanpa agama, tidak bermanfaat silsilah keturunan tanpa agama. Dan agama itu harus disertai akhlak yang baik, karena jalan kehidupan pernikahan itu panjang, suatu kebutuhan, pergaulan yang terus-menerus, membutuhkan motivasi dan keberlangsungannya itu dibangun di atas agama dan akhlak yang baik. Muhadoroh Hakus Zaujain. Anjuran menikah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan bukan perlombaan. Syaikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidzohullah berkata, tidak bermanfaat kecantikan tanpa agama, tidak bermanfaat harta tanpa agama, tidak bermanfaat silsilah keturunan tanpa agama. Dan agama itu harus disertai akhlak yang baik, karena jalan kehidupan pernikahan itu panjang, suatu kebutuhan, pergaulan yang terus-menerus, membutuhkan motivasi dan keberlangsungannya itu dibangun di atas agama dan akhlak yang baik. Muhadoroh Hakus Zaujain. Anjuran menikah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memudahkan kita untuk hadir di webinar kita pada kali ini. Dan yang terpenting, banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah dicurahkan kepada kita. Semoga kita bersyukur. Semoga kita senantiasa untuk melafazkan alhamdulillah sebagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan bering salam tak lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada peserta webinar kita pada kali ini. Kita sapa-sapa dulu sahib nikah syari yang sudah hadir. Boleh kita
Oke. Oke, ada gangguan. Baik, kita lanjutkan. Kita sapa dulu peserta nikah syari yang sudah hadir pada webinar kali ini. Silakan uh, tuliskan di kolom chat ya, dari mana saja sudah hadir dari peserta webinar kali ini. Tep. Ada beberapa informasi yang uh, akan Anda sampaikan pada kali ini, yaitu pertama link absensi akan kita berikan pada akhir sesi acara ya. Jadi diharapkan kepada seluruh seluruh uh, peserta webinar pada kali ini untuk hadir standby sampai akhir acara karena memang ada informasi penting yang akan disampaikan nantinya. Tip, sudah ada kira-kira yang chat dari mana saja peserta atau sahib nikah syari yang sudah hadir agar bisa kita sapa-sapa terlebih dahulu. Tip. Nah, ini ada dari Padang, oh insya Allah ya, dari Padang, dari Sumbar, Andri dari Banjarmasin hadir, Masya Allah, Kalimantan ya. Ahlan wa sahlan bikum. Semoga webinar kali ini mendapatkan banyak manfaat ya, terutama dengan tema yang Masya Allah ya, sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dari Jogja, dari Bandung ya, dari Kalimantan Tengah, dari Jakarta ya, dari Banten juga Masya Allah, dari seluruh Nusantara ya. Ada dari timur ada, dari Balikpapan Masya Allah. Tep. Eh, Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya moderator yang akan memimpin, yang akan menemani pemateri untuk pada webinar kali ini. Silakan admin. Bismillah. Nah, inilah dia moderator kita pada webinar kali ini. Tidak asing lagi ya, beliau adalah Coach Sahreza, Hafizahullah. Ana perkenalkan sedikit ya. Beliau merupakan pembina dan konsultan nikahsyari.com. Beliau juga modern Yayasan Nabawi Islamic Center dengan Instagramnya nabawi.org.id, Pondok Tafis Nabawi. Selain itu, selain kegiatan beliau juga, beliau seorang thalabul ilmi ya. Beliau aktif belajar di Mahat Takhasus Al-Barkah Cilengsi Bogor ya. Selain kegiatan keagamaan beliau tadi, beliau juga seorang master trainer, asesor kompetensi BNSPRI, dan profesional recruitment consultant. Jadi beliau seorang profesional hair konsultan juga ya. Mudah-mudahan dengan kombinasi moderator kita yang sangat luar biasa ini dengan pemateri kita yang insya Allah tidak kalah profesionalnya di bidangnya insya Allah, maka harapannya peserta dari webinar kali ini atau Sahib Nikah Syari menyimak baik-baik ya, menyimak baik-baik dengan uh, mencatat jika nanti akan ada adab ilmu yang akan disampaikan oleh moderator sebelum kita mulai webinar kita pada kali ini. Oke. Mungkin dari Ana tidak banyak ya yang bisa Ana sampaikan. Kita teruskan kepada moderator kita, Coach Reza. Fatafadhol Mashkur. Baik, syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Idil atas pembukaannya. Kita mulai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Ustadz Idil? Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak? Baik, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada seluruh sahib nikah syar'i yang hari ini mengikuti kegiatan kajian kita, webinar menjemput jodoh terbaik ya. Masya Allah narasumber kita hari ini juga tidak kalah dahsyatnya ya. Dan Sohib Nikah Syari semua, tentu yang hadir pada pagi hari ini sambil berpuasa, mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk ya. Gak apa-apa, kita menjemput ilmu ya, berilmu sebelum beramal, dan semoga dengan hadirnya Sohib semua pada webinar kita pagi hari ini, tentu saja ini akan menjadi ikhtiar yang membuat Sohib semua berada di level yang lebih baik lagi dalam menjemput jodoh terbaiknya, insya Allah ya. Nah, baik Sohib Nikah Syari semua, sebelum kita menceritakan tentang profil narasumber kita, mungkin sebagian di antara Sohib Nikah Syari ada yang baru pertama kali mengikuti webinar atau kegiatannya dari nikahsyari.com ya. Nah, maka saya akan sedikit memperkenalkan apa sih Nikah Syari itu ya. Mungkin Sohib Nikah Syari semua ada yang baru pertama kali ikut, sehingga
jadi penasaran nih, nikahsyari.com ini programnya apa aja ya? Nah, sedikit kita perkenalkan. Jadi nikahsyari.com ini merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan ilmu di bidang pernikahan, ya, pranikah, manajemen rumah tangga, dan parenting itu berkegiatan sejak 2016 ya. Dan kita menyediakan narasumber merupakan ustadz-ustadz yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah serta turut bertugas sebagai penghulu KUA resmi. Sehingga Masya Allahnya Nikah Syar'i juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan salah satu organisasi resmi dari Kemenak yaitu BP4 KUA, yaitu Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Dan kurikulum belajar yang disusun di nikahsyari.com itu mengikuti pembelajaran yang lebih terarah dan tepat sasaran dan tentu saja sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita akan lengkapi pembelajaran kita dengan narasumber yang kompeten seperti trainer, dokter, konsultan, dan sebagainya sehingga ilmu yang diberikan itu akan lebih bermanfaat insya Allah ya. Nah, kegiatan kita sejak tahun 2016 ya lebih tepatnya ya, itu adalah kita mengadakan kegiatan diklat pranikah ya. Ada kegiatan online selama 3 hari ya. Itu dulu kita memang menghadiri di lokasi ya, karena narasumbernya 3 sesi sekaligus. Lalu kita juga menyediakan diklat manajemen rumah tangga, yang mana Masya Allahnya ini juga sudah kita adakan, lalu dihadiri oleh banyak peserta, Masya Allah ya. Dan ada yang namanya diskusi online series ya. Diskusi online series ini adalah kegiatan kita untuk konsultasi reguler. Jadi kita mendapati sebuah sesi di mana Sohib Nikah Syar'i bisa berdiskusi dengan narasumber langsung kebutuhannya secara personal. Nah, dan ini diadakan biasanya 1 atau 2 bulan khusus untuk member Nikah Syar'i ya. Jadi tidak terbuka secara online live di YouTube maupun di Instagram kita. Dan alhamdulillah kita sudah mengembangkan di klub pernikah ini secara online sehingga semua bisa mengikutinya pembelajaran secara full e-learning ya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih pembelajaran di klub pernikah itu. Dan testimoni juga sangat banyak bisa dilihat di Instagram kita. Dan ada juga virtual class yang kita tambahkan ya untuk di bidang kesehatan ya, di bidang kecantikan dan juga muslimah, dan kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Dan program nikah syari itu pada dasarnya terbagi dua ya, yaitu untuk pranikah dan juga pasca nikah. Adapun untuk pranikah, kita di nikahsyari.com yang saat ini Sohib ikuti semua, kita memiliki fasilitas media ta'aruf ya. Lalu kita juga bisa lihat bagaimana kita sediakan diklat pranikah sehingga sohib semua bisa belajar berilmu sebelum beramal tentu saja ya. Dan nanti ada diskusi diskusi online seriesnya juga bersama narasumber kita insya Allah. Dan ada tambahan-tambahan kelas seperti virtual class ya dan juga kajian ilmu agama menyesuaikan kebutuhan dari sohib semua untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi insya Allah. Dan untuk pasca nikah, kita juga punya diklat manajemen rumah tangga serta beberapa virtual class yang topiknya sesuai dengan yang sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, apakah boleh ikut? Ya boleh aja ya, memupuk ilmu sebelum beramal, Masya Allah. Lalu untuk pasca nikah lanjutan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih khusus, itu juga kita sediakan. Nanti kelasnya akan berseri dan akan kita umumkan di grup WhatsApp ya, Insya Allah ketika kelas-kelas ini akan mulai dioperasikan. Dan tentu saja kita mengetahui dalam Quran surat Az-Zumar, Allah berfirman, tidak mungkinlah disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka ketika Sohib mengikuti kegiatan program Diklat Pernikah, ini akan membuat Sohib semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, insya Allah. Nah, saya akan memperlihatkan ya, seperti apa sih program Diklat Pernikah itu, pembelajarannya seperti apa, sehingga Sohib semua bisa lebih mendapatkan gambaran nih. Kalau saya ikut program kegiatan di nikahsyari.com, saya nanti mau ikut program ta'aruf nih. Tapi saya juga dapat diklat pernikah. Seperti apa sih diklat pernikahnya? Kita lihat video berikut ya. Nah, diklat pernikah itu merupakan sebuah program e-learning pembelajaran yang sudah disusun mengikuti standar modul dan kurikulum yang disiapkan oleh pesan dari teman-teman kita di BP. Nah, Diklat Pernikah itu merupakan sebuah program e-learning pembelajaran yang sudah disusun mengikuti standar
modul dan kurikulum yang disiapkan oleh kepengurusan dari teman-teman kita di BP4 dan juga penghulu KUA ya. Dan Masya Allahnya karena sekarang teknologi sangat canggih, diklat ini mudah diakses karena bisa kita berikan secara online. Sedangkan dulu 2016 kita mengadakan kegiatan itu rata-rata offline ya, karena teknologi belum secanggih sekarang. Nah, untuk peserta diklat pranikah, materi wajib itu adalah dari modul 1 hingga modul 3. Ya, kita bisa lihat judulnya menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang sudah disesuaikan dengan program dari diklat pranikah itu sendiri. Kita lihat contoh satu modul dan kita bisa lihat juga seperti apa sih materi yang ada di modul bab 2, memilih sesuai tuntunan Nabi. Ini contoh ya, kita lihat aksesnya. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa materi yang disediakan. Bisa di-play, lalu Sohib bisa belajar, dan durasinya cukup untuk membangun konsentrasi kita. Jadi satu video nggak sampai 2 jam, 3 jam nggak gitu. Bahkan kita bisa download modulnya, yang mana nanti modul tersebut bisa di-print, dipelajari, sambil di Stabilo mungkin, boleh ya, dan juga bisa bikin catatan dari apa materi yang didapatkan pada saat mengikuti diklat pernikah. Dan Masya Allahnya, di diklat pernikah ini juga ada beberapa tugas yang perlu Sohib Nikah Syari ikuti. Supaya apa? Ada evaluasi pembelajaran dan betul-betul ilmunya nangkep di kepala kita. Masya Allah. Nah, di antara tugasnya ada 2 dan nanti Sohib Nikah Syari bisa dapatkan di sini. Nah, sekarang kita bisa memberikan akses ini kepada Sohib Nikah Syari yang sedang mengikuti program media ta'aruf online syariah di nikahsyari.com. Jadi bisa dilihat di Instagram kita. Sekarang nikahsyari.com meluncing salah satu program yaitu media ta'aruf online. Dan sekarang Masya Allah sudah masuk beberapa data ya kepada kita. Nah, teknisnya seperti apa? Itu tidak bisa dibocorkan sekarang ya. Namun Masya Allah nanti Sohib Nikah Syari bisa lihat di story kita ya, beberapa progres ya, sahabat-sahabat kita yang sudah mulai melakukan proses ta'aruf, dan nanti tentu saja kita akan bantu pandu bagaimana mereka memiliki bekal yang cukup, di antaranya ada beberapa modul extension, modul tambahan yang tentu saja sangat bermanfaat untuk para member Nikah Syari semua ya. Nah, ini hanya akan kita berikan kepada sohib yang nanti mengikuti diklat pernikah dan media ta'aruf. Dan masih ada nih selanjutnya modul-modul tambahan, bahkan ada modul 5, ini modul pasca nikah dan lanjutan. Nah, ini khusus untuk yang betul-betul nanti persiapan sudah berumah tangga, Masya Allah ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Tadi tentang bagaimana pembelajaran di Diklat Pranika. Dan sobat semua bisa lihat nanti di Instagram, di bagian highlight-nya, tentang siapa saja sih teman-teman kita yang sudah mengikuti dan mereka belajar seperti apa. Masya Allah, konsepnya adalah bagaimana kita bisa berilmu dan menerapkan keilmuan tersebut, sehingga berilmu dan beramalnya benar-benar mendapatkan manfaat yang besar ya, insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan perkenalkan sedikit narasumber kita pada webinar kita pagi hari ini. Silakan admin di-share sedikit profil narasumber kita, sehingga kita bisa mengenal lebih jauh. Siapa sih narasumber kita hari ini? Ya, kalau di poster sudah ada namanya ya, dan sudah ada sedikit pembaharuan informasi juga. Oke, ini dia ya, biodata pemateri kita. Ya, Masya Allah, nama beliau adalah Ustadz Rizky Ekasman Nunyai SH. Beliau lahir di Kota Bumi ya. Beliau merupakan KUA di Rawajitu Utara ya, di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ya, Masya Allah. Dan statusnya sudah menikah, Alhamdulillah. Dan Masya Allahnya juga, narasumber kita pada pagi hari ini, beliau merupakan lulusan dari STDI Imam Syafi'i Jember. Dan sehingga dengan pengalaman yang sangat banyak ini bisa membantu narasumber kita untuk bisa aktif untuk memberikan materi, dan tentu dengan pengalaman beliau sebagai penghulu KUA resmi ya di Lampung, tentu saja ini akan memberikan materi yang lebih terupdate kepada kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa open Zoom ya Ustadz ya? Open mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya bisa open Ustadz kira-kira? Ya, bagaimana Ustadz? Sudah bisa mungkin? Masih
Belum ini. Oh iya, minta dibantu host kita di sudah bisa Ustaz? Bisa dicoba. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Coach Reza, Alhamdulillah sehat. sehat. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin karena waktu juga sudah jalan Ustaz, silakan kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya Ustaz. Tafadhal masykur Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya hormati Coach Reza dan juga Ustadz Idil dan juga seluruh tim nikahsyar'i.com. Hafizahumullah ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua dan juga para peserta webinar nikahsyar'i.com pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk hadir dalam suatu saat yang mulia ini, ya, dalam rangka suatu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i, ilmu belajar, sama-sama upgrade diri. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini itu bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ilmu kita dan bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan dan curahkan kepada suri tauladan kita semua, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat tiba. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para peserta webinar nikahsyar'i.com yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah antum ketahui bersama, yaitu menjemput jodoh terbaik. Ya, ketika kita berbicara selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka insya Allah kita sudah paham ya tentang apa itu pernikahan dan juga apa sih kedudukan pernikahan itu di dalam agama kita ini. Ya, pernikahan di dalam agama Islam itu memiliki tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa buktinya? Yang pertama adalah
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pernikahan itu sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jodoh wa min ayatihi an khalaqalakum jodoh itu min anfusikum azwaja, tidak terlepas dari tujuan yang mulia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kepada inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pernikahan kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu merupakan suatu dan di antara tanda-tanda ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan bisa pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia. Allah menjadikan pernikahan itu sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak akan menjadikan sesuatu itu sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaannya dari sesuatu yang remeh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaannya tentu dari sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga adalah zat yang maha mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang paling tinggi. Oleh karena itu tanda-tanda dari kekuasaannya juga sesuatu yang mulia. Kemudian juga bukti bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang mulia di dalam Islam adalah yang kedua, pernikahan itu dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnahnya. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, Rasul SAW mengatakan pernikahan itu adalah sunnahku. Ya, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Rasul SAW menjadikan pernikahan itu sebagai salah satu dari sunnahnya. Ya, dan Rasul tentu menjadikan sesuatu sebagai sunnahnya itu bukan dari sesuatu yang remeh, bukan dari sesuatu yang kecil. Tetapi ketika Rasul menjadikan sesuatu sebagai sunnahnya itu membuktikan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang mulia di sisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bahkan beliau menambahkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Masya Allah. Ya, kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mengharapkan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Ya, bagaimana ketika kita akan dapatkan syafaat itu kalau seandainya kita tidak diakui sebagai umat beliau. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk mencintai sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pernikahan. Jadi rugi ya bagi orang-orang yang tidak mau menikah, karena di dalam pernikahan nanti insya Allah akan kita jelaskan begitu banyaknya pahala yang akan didapatkan, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menikah. Kemudian yang selanjutnya, pernikahan atau menikah itu adalah separuh daripada agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyatakillah fima baki. Rasul SAW mengatakan, apabila seorang hamba itu menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang separuhnya lagi. Jadi menikah itu dikatakan sebagai separuh daripada agama. Ya, separuh daripada agama itu luar biasa. Ya, kedudukannya sangat besar di dalam agama kita. Ya, oleh karena itu pernikahan ini merupakan suatu yang sangat mulia di dalam agama kita, dan kita dianjurkan ya untuk menikah, untuk menyempurnakan agama kita, untuk mengikuti sunnah Rasul kita, dan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Baik, silakan lanjut ke slide selanjutnya.
Kemudian sebelum menuju ya kepada pernikahan, tentu saja kita itu harus punya ilmunya. Ya, karena segala sesuatu itu harus punya ilmu. Segala sesuatu itu harus ada ilmu agar ketika kita menjalankan sesuatu itu bisa tepat, itu bisa benar, itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib di dalam agama kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, wajib terhadap hal-hal yang memang menjadi kewajiban bagi kita. Ya, kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah-ibadah wajib yang ditetapkan untuk kita, kita harus paham, kita harus tahu tentang ilmunya, agar ketika kita menjalankan ibadah tersebut, agar ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dengan pernikahan. Ya, pernikahan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya itu, masya Allah ya, luar biasa, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita temukan ketika kita telah menjalani pernikahan itu. Oleh karena itu kita dituntut untuk faham tentang ilmunya. Oleh karena itu kita harus faham tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi nanti setelah kita menjalani pernikahan tersebut. Oleh karena itu, bagi para ikhwan dan akhwat yang akan menikah, saya sarankan untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu, ya, mengikuti kajian-kajian, pembahasan-pembahasan tentang pernikahan, yang itu akan menambah bagi kita ilmu kita, ya, menambah persiapan kita untuk menuju pernikahan, ya, karena pernikahan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, kemudian juga Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Ketika kita ingin beramal, maka kita harus paham tentang ilmunya, ya, agar amal atau perbuatan yang kita laksanakan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu juga itu ibarat cahaya, ya, yang akan membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ke slide selanjutnya. Ikhtiar mencari jodoh yang sesuai dengan syariat. Ya, ada hal-hal ya ketika kita ingin mencari jodoh, hal-hal yang bisa kita laksanakan, ya, yang sesuai dengan syariat, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang bisa kita laksanakan, ya, ketika kita ingin mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ini adalah senjata seorang mukmin. Ya. Doa ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata atau berfirman, Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada yang lain. Karena yang bisa memberikan apa yang kita minta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang punya semuanya. Dunia ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta atau pengen dapat jodoh
yang terbaik itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Salah satu di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, perbanyak doa di bulan Ramadan ini, ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kata Rasulullah SAW, apabila kamu ingin meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ikhtiar yang kedua, ya, ketika kita ingin mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, harus berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri, ya, karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Ya, jodoh itu sesuai dengan diri kita, insya Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, surah An-Nur ayat 26, Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya adalah wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Oleh karena itu, berusaha untuk terus memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ketika memperbaiki diri kita, berusaha untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik, itu kita niatkan yang pertama itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berubah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ingin dapat jodoh yang soleh dan soleha, itu yang bukan itu niat utamanya, ya, tetapi ketika kita berusaha memperbaiki diri kita, ya, merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk tadinya ke kebiasaan yang lebih baik, itu niatkan yang pertama itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jodoh yang terbaik. Insya Allah. Lanjut. Baik. Yang selanjutnya, ya, ketika kita ikhtiar mencari jodoh yang sesuai syariat adalah kita berusaha untuk menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi zina, ya, atau pacaran. Ya, karena pacaran ini adalah sebab terbesar, ya, terjadinya perzinahan di antara para pemuda dan pemudi. Oleh karena itu Islam melarang untuk berpacaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu, jangan coba untuk mencari jodoh melalui jalan pacaran, ya, karena jalan pacaran itu bukan jalan yang diridhoi oleh agama kita, bukan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencari jodoh sesuai dengan syariat, maka kita bisa mencari, ya, di kiat yang selanjutnya adalah bisa mencari perantara yang amanah. Kalau kita pengen cari jodoh, bisa melalui perantara yang amanah. Siapa saja perantara yang amanah itu? Yang secara syar'i itu diperbolehkan, yaitu seperti melalui orang tua. Kita minta tolong kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita ada kenalan orang yang soleh atau yang solehah, maka kita minta tolong kepada orang tua kita. Atau juga melalui ustadz atau ustazah. Kalau kita
kenal dengan seorang ustadz atau ustazah, ya kita bicara kepada beliau, kita minta tolong, mungkin beliau punya kenalan atau punya link ya bagi orang-orang yang ingin menikah ya, atau bisa melalui biro jodoh yang terpercaya ya, seperti di nikahsyar'i.com ini, masya Allah ya sudah ada program-program yang bisa para ikhwan dan akhwat sekalian tempuh untuk mencari jodoh yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, jauhi pacaran. Karena pacaran ini tidak ada manfaatnya. Karena banyak sekali mudorot-mudorot, banyak sekali kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari pacaran ini. Ya, seperti ketika kita melaksanakan pacaran, kita jelas dapat dosa. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bisa jadi pendidikan kita terganggu. Ya, kemudian kalau yang sudah kerja atau kuliahnya dan kerjanya bisa terganggu karena pacaran, punya masalah dengan pacarnya dan seterusnya. Ini bisa mengganggu produktivitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi dan juga seorang yang bekerja. Oleh karena itu, saya nasihatkan jauhi pacaran ya, dan cari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari jodoh. Mudah-mudahan dengan jalan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita jodoh yang terbaik ya, di dunia dan juga di akhirat. Baik, silakan lanjut. Calon pasangan ideal menurut syariat. Ya. Ketika kita ingin menikah, tentu kita itu ingin mendapatkan pasangan yang ideal, ya. Ingin mendapatkan pasangan yang terbaik. Nah, calon pasangan ideal yang terbaik menurut syariat itu yang seperti apa? Ya, yang pertama, tentu saja pasangan yang ideal menurut syariat itu adalah yang baik dari sisi agamanya. Yang pertama adalah yang baik dari sisi agamanya. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk mencari jodoh yang terbaik ya, dari sisi agamanya. Dilihat sisi agamanya dari apa saja kriterianya. Yang pertama, bisa kita lihat dari sisi akidahnya. Sisi akidahnya, kemudian juga yang kedua dari sisi ibadahnya, ibadah-ibadah wajibnya, ibadah-ibadah sunnahnya. Kemudian yang ketiga juga dari sisi akhlaknya, ya bagaimana muamalahnya dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang tuanya, ya, dengan teman-temannya, dengan lingkungannya dan seterusnya. Sekitarnya dari sisi itu. Untuk baik agama ini bisa lihat dari akidahnya, kemudian dari ibadahnya dan dari muamalahnya, ya, akhlaknya, bagaimana dia bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba', lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat syadak. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, wanita itu biasa dinikahi karena 4 hal. Ya, yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena parasnya, ya karena wajahnya, yang keempat karena agamanya. Nah, Rasulullah SAW di akhir hadis ini memberikan nasihat, fadfar bidzatid. Kata Rasulullah SAW, pilihlah yang beragama, yang bagus agamanya, maka insya Allah kamu tidak akan merugi. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki ya ingin memilih seorang wanita menjadi istrinya, menjadi ibu dari anak-anaknya nanti, maka perhatikan sisi agamanya. Ya, karena seorang wanita itu akan menjadi madrasatul ula. Dia akan menjadi sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang laki-laki haruslah memperhatikan bagaimana agama wanita yang akan dia
pilih untuk menjadi istrinya. Ya, kemudian yang selanjutnya juga begitu juga dengan wanita. Ya, ketika ingin memilih seorang laki-laki menjadi pasangannya, menjadi suaminya, maka dia harus memperhatikan bagaimana agama dan juga akhlaknya. Ya, karena dua hal ini sangat penting. Ya, karena seorang laki-laki itu seharusnya, selayaknya, sewajibnya dia memiliki agama yang lebih baik, ya, atau lebih tinggi daripada istrinya. Karena seorang laki-laki itu adalah pemimpin. Ya, yang namanya pemimpin dalam rumah tangga itu harus dia bisa lebih punya ilmu yang lebih, ya, di atas dari orang-orang yang dia pimpin. Oleh karena itu, pilihlah laki-laki yang baik agamanya. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, jika datang kepada kalian ya seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Karena itu kalau seandainya, nasihat untuk para akhwat, apabila ada seorang laki-laki yang dia baik agamanya, baik akhlaknya datang melamar, dan antunna kayak kalian ridho dengan agama akhlaknya, maka diterima. Diusahakan untuk diterima, karena kalau tidak bisa terjadi fitnah di muka bumi. Nah, silakan lanjut ke slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah calon pasangan yang ideal yang menurut syariat itu adalah yang sekufu, ya, atau setara. Di sini yang dimaksud dengan sekufu secara bahasa adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, dan selainnya. Ya. Al-kafa'ah secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Ya, oleh karena itu ketika kita ingin memilih calon pasangan kita, maka perhatikan juga apakah sekufu atau tidak. Ya, meskipun ini bukanlah sesuatu yang utama ya, karena lebih tinggi agama, tetapi kufu ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kesenjangan sosial yang terlalu tinggi, kesenjangan kedudukan, kesenjangan pendidikan, kesenjangan yang lainnya, itu bisa menyebabkan banyak masalah nantinya ya di dalam rumah tangga. Karena ketika seseorang itu berbeda, terlalu jauh perbedaan antara dari sisi agama misalnya, kemudian dari sisi kedudukan, dari sisi harta, itu berpotensi untuk menimbulkan masalah. Ya, oleh karena itu yang lebih aman adalah pilih yang sekufu di dalam memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita. Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Ya, hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab adalah wanita yang terpandang dan cantik, sedangkan Zaid adalah laki biasa yang tidak tampan. Walhasil pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Jika kasus seperti ini terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, apalagi kita. Oleh karena itu, perhatikan calon pasangan kita, ya. Yang terbaik itu adalah kalau bisa kita cari yang sekufu atau setara agar tidak banyak terjadi masalah di dalam rumah tangga. Baik, selanjutnya. Calon pasangan yang ideal yang menurut syariat, misalnya kriterianya adalah yang sabar dan penyayang.
Yang subur apa ya? Yang subur dan penyayang. Ya, jadi kalau mencari pasangan itu kita perhatikan, kita berusaha untuk mencari yang subur dan penyayang. Bagaimana ya cara kita mengetahui ya, ini terutama untuk laki-laki ya, mencari wanita yang subur. Ya, itu bisa diperhatikan, dilihat dari keluarganya. Ya, seperti ibunya itu berapa anak yang beliau lahirkan. Ya, lihat dari saudari-saudari perempuannya ketika menikah itu apakah punya banyak anak atau tidak. Itu bisa menjadi faktor pertimbangan kita ya, karena itu bisa menjadi faktor genetik ya. Kalau misalnya ibunya subur, anaknya banyak, maka insya Allah si wanita ini juga termasuk wanita yang subur ya dan banyak anaknya. Kalau kita lihat mungkin saudarinya juga seperti itu, kakaknya atau adiknya ketika menikah mereka dikaruniai anak yang banyak. Ini bisa menjadi tanda insya Allah wanita tersebut juga termasuk wanita yang subur ya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Rasulullah SAW, nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat yang lainnya pada hari kiamat. Ya, Rasul itu senang dengan umat Islam, dengan umat beliau yang banyak pada hari kiamat. Oleh karena itu, berusahalah untuk mencari pasangan yang subur dan memiliki banyak anak. Dan juga ketika kita memiliki pasangan yang subur, memiliki anak yang banyak, kemudian anak-anak tersebut ya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka insya Allah itu bisa menjadi tabungan kita nanti ketika kita telah meninggal dunia ya, karena di antara 3 hal yang tidak terputus pahalanya meskipun seorang sudah meninggal adalah diantaranya anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang hamba, seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ya, yang pertama adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang kedua adalah shadaqatun jariyah, ya, shadaqah jariyah, amal jariyah. Ketika kita, yang pertama tadi, ketika kita punya ilmu, kita sampaikan ilmu itu, kita ajarkan kepada orang lain, dan ilmu itu bermanfaat bagi dia, diamalkan oleh dia, maka kita akan dapatkan pahala terus-menerus selama ilmu itu masih terus dia amalkan, masih terus dia sampaikan, masih terus dia dakwahkan, kita akan terus dapat pahala. Kemudian yang kedua, shadaqatun jariyah. Ya, shadaqah jariyah, kita punya harta, kita punya tanah misalnya, kita wakafkan, kita sumbangkan untuk pembangunan masjid misalnya, atau pembangunan pesantren. Ya, selama masjid tersebut atau pesantren tersebut masih digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu, dilaksanakan kajian-kajian ilmu di sana, maka kita akan terus dapatkan pahala. Ya, meskipun nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir yang jadi pembahasan kita adalah tentang anak yang soleh, yaitu waladun soleh yada'ulah. Anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, Masya Allah, ketika kita sudah punya anak yang soleh, yang memiliki pegangan anak yang soleh, meskipun kita sudah meninggal, nanti di akhirat, dikubur, anak yang soleh ini akan terus mendoakan kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat katakan ketika di akhirat nanti akan ada seseorang yang dia itu bingung. Dia bingung dengan amalnya yang sangat banyak. Ya, padahal ketika di dunia, dia itu bukan termasuk orang yang ahli ibadah, bukan orang yang rajin
puasa, bukan orang yang rajin sholat sunnah maksudnya ya, bukan orang yang rajin sedekah, ya, tetapi ketika kita memiliki anak yang soleh, maka insya Allah dia akan terus mendoakan kita. Ya, ternyata kenapa dia dapatkan pahala yang banyak di akhirat itu? Ternyata karena anak-anaknya itu senantiasa mendoakannya, memohonkan ampun untuknya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dia yang banyak. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak mungkin mendapatkan ilmu, ya bisa menjadi anak yang soleh tanpa bimbingan dari orang tua. Tapi kemudian yang selanjutnya, calon pasangan yang ideal ya menurut syariat adalah yang menyenangkan jika dipandang. Ya. Jadi ketika kita memilih pasangan dalam Islam itu tidak mengesampingkan tentang fisik ya. Jadi boleh bagi kita untuk memilih pasangan yang menyenangkan hati kita, menyenangkan pandangan kita. Ya, oleh karena itu boleh bagi kita untuk memilih pasangan yang menyenangkan untuk dipandang, atau yang cantik atau yang ganteng ya, boleh. Baik, kemudian yang selanjutnya ya, lanjut ke slide selanjutnya. Waktu kita tinggal sedikit ya. Kiat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu yang pertama tentu saja kita harus berusaha membina rumah tangga kita dengan agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjaga keluarga kita, ya, istri kita, anak-anak kita, ya, atau suami kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bimbinglah, terutama bagi seorang suami, untuk selalu berusaha membimbing anak-anak dan istrinya dengan agama. Lanjut. Kiat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik. Ya, jadi ketika kita sudah menikah, maka kita harus berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik. Ya, karena salah satu hal yang banyak menyebabkan permasalahan itu adalah kurangnya komunikasi. Ya, kurangnya komunikasi antara kedua pasangan, antara suami dan istri. Oleh karena itu jalin komunikasi yang baik. Misalnya ketika kita ingin menegur pasangan kita, ya kita lihat ada sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita, maka sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan kepada dia dengan cara yang baik, dan kita pilih momen-momen atau waktu-waktu yang pas ketika kita melaksanakan atau menyampaikan nasihat tersebut. Ya, karena banyak sekali nasihat-nasihat yang baik tetapi tidak diterima karena penggunaan kata-kata yang tidak tepat, ya. Kemudian juga di waktu-waktu yang tidak tepat. Baik, lanjut. Kiat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang selanjutnya adalah suami dan istri berusaha untuk menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik. Pertama, suami harus berusaha menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anaknya, ya, karena seorang suami itu adalah pemimpin, ya, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, oleh karena itu dia harus berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, ya. Mengajarkan agama kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kemudian juga memberikan nafkah kepada mereka dari jalan yang halal, dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan menjaga mereka, menegur mereka ketika mereka terjatuh dalam kesalahan. Kemudian juga bagi seorang istri, dia harus taat dan patuh kepada suaminya, ya, karena setelah menikah, istri itu harus taat kepada suami, harus lebih taat kepada suami daripada orang tua, karena ketika setelah menikah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita itu bergantung dengan ridho suaminya. Oleh karena itu dia harus taat dan patuh kepada suaminya, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang yang lain, maka akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menggambarkan betapa besarnya hak seorang suami bagi wanita. Oleh karena itu, selama hal yang diperintahkan oleh seorang suami itu adalah hal yang baik, hal yang benar, tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka seorang wanita harus taat dan patuh pada suaminya. Ya, tetapi ketika perintah tersebut itu bertentangan dengan perintah Allah, dengan perintah Rasulnya, maka jangan ditaati. Ya, karena Rasul mengatakan, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Kiat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah selanjutnya adalah menyadari bahwa pasangan kita itu adalah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan, ya. Setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, oleh karena itu, kita jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap pasangan kita. Ya, ada kalanya pasangan kita melakukan kesalahan, maka ketika itu terjadi kita harus berusaha untuk bersabar dan memaafkan. Ya, jadi namanya manusia itu pasti ada salahnya. Ya, siapapun pasangan kita, entah dia, apakah dia ustadz, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia orang yang sudah berusaha hijrah dan seterusnya, dia adalah manusia biasa. Yang harus kita sadari, dia adalah manusia biasa yang bisa terjadi kesalahan pada dirinya. Oleh karena itu, kita harus berusaha bersabar dan memaafkannya. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu bni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah. Ya, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika terjadi kesalahan pada pasangan kita, kita berikan nasihat, kita berikan teguran yang baik kepada dia, mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi wasilah perantara untuk dia berubah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Ini yang terakhir ya. Kiat dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah jangan bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata cerai dan meminta cerai. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, salasun jidduhun najiddun wa hazluhun najiddun an-nikah wa talaq wa raja'ah. Rasulullah SAW mengatakan 3 perkara yang seriusnya, yang bercandanya serius dan berseriusnya dianggap serius juga, yaitu nggak boleh main-main, menikah, talak, dan juga rujuk. 3 hal ini nggak boleh dimain-mainkan, ya. Ketika kita tentang pernikahan, tentang talak, tentang rujuk, ini nggak boleh dimain-mainkan. Walaupun hanya bercanda, ini nggak boleh. Ya, karena dia serius, bercandanya dianggap serius. Ya. Bagi laki-laki, ingat, karena talak itu ada di laki-laki, ya. Wewenangnya ada di laki-laki. Oleh karena itu jaga lisannya, jangan sampai bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata talak atau cerai. Kemudian juga yang perempuan, ya, yang wanita, jangan juga bermudah-mudahan dalam meminta cerai, ya, karena ini tidak baik, ya. Dan juga ada sebuah hadis dalam Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atu ya sa'alat zawjahat talaq fi ghairi ma ba'si fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ya, wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang syar'i,
maka haram baginya surga. Oleh karena itu, bagi para wanita, jangan bermudah-mudahan dalam meminta cerai pada suaminya. Karena na'udzubillah min dalik, ya, wanita yang bermudah-mudahan dalam meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Na'udzubillah min dalik. Baik, ya, demikian materi yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang bisa diambil ilmunya, mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah juga bagi yang menyampaikan dan menjadi mediator untuk tersampainya kegiatan webinar kali ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Luar biasa ya, kita mendapatkan banyak masukan tentang nasihat langsung dari Pak Kua. Masya Allah. Mungkin Ustadz ketika di kantor KUA juga ketika menghadapi pasangan-pasangan yang akan menikah, nasihatnya juga panjang ya Ustadz ya, untuk Iya, mempersiapkan mereka sebelum sidang dan seterusnya. Baik Ustaz, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Jadi kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di form pendaftaran terlebih dahulu. Lalu seterusnya kepada Sohib Nikah yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat ya. Nanti kita akan pilihkan pertanyaan yang paling relevan dengan topik kita pada pagi hari ini. Dan nanti jika waktu masih ada sedikit lagi, kita akan buka pertanyaan langsung. Silahkan di Zoom-nya diketik di tab yang raise hand ya. Nanti kita akan bantu open mic-nya. Dan untuk absensi, insya Allah nanti akan dikirimkan oleh admin kita. Dimohon kepada host dan admin di Zoom bisa dikirimkan link absensi sambil kita membacakan pertanyaan. Baik Ustadz, kita akan coba buka beberapa pertanyaan yang telah masuk ke dalam form pendaftaran. Ada dari beberapa sohib kita semua. Yang pertama itu dari Minarti, asal daerahnya dari Sumatera Barat, Ustadz. Pertanyaannya, apakah boleh seorang perempuan mengajak ta'aruf pihak laki-laki terlebih dulu? Jika boleh, apa yang harus perempuan lakukan? Nah, itu Sat pertanyaannya. Jadi mungkin baik, mengingat kisah sahabat yang menawarkan diri kali ya, Sat. baik ya. Ini mirip dengan kisah Ibunda Khadijah ya, radhiyallahu taala anha, yang beliau ketika itu tertarik dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ingin menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang wanita ya tertarik dengan seorang laki-laki yang soleh, maka dia boleh untuk mengajak menikah duluan laki-laki tersebut, tapi dengan catatan ya, dengan syarat dia harus melalui perantara, tidak boleh secara langsung ngomong. Ya, cari perantara, entah itu orang tuanya, misalnya dia ada masih orang tuanya masih hidup, ya ayahnya, itu dia bisa sampaikan kepada ayahnya untuk menyampaikan kepada si laki-laki tersebut bahwasanya dia anaknya tertarik dengan laki-laki tersebut dan ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Jadi yang nawarkan itu bisa melalui bapaknya, gitu ya, ayahnya, melalui ayahnya atau melalui yang lain. Ya, kalau misalnya ayahnya sudah tidak ada, bisa melalui perantara-perantara lain atau melalui ustadz dan seterusnya. Ada ustadz di daerah tersebut yang bisa dipercaya, yang amanah, bisa menyampaikan niat baik tersebut kepada laki-laki itu, maka itu juga diperbolehkan. Wallahu taala alam bishawab. Ya, Masya Allah. Ini di samping Ibunda Khadijah juga ini ya, Ustaz, tentang kisah seorang wanita yang menghadap Rasulullah yang menawarkan dirinya juga ada ya, Ustaz ya. Ya, ada, masya Allah ya. Masya Allah ya. Dan nasihatnya di situ adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga sopan santun, tetap menjaga harga diri, dan tentu saja dibantu oleh perantara seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, ini kesempatan baik untuk sohib semua. Kita di nikahsyari.com membuka media ta'aruf dan nanti kita akan menjadi perantara sehingga media ta'aruf bisa berjalan secara syar'i insya Allah ya. Nah, baik, berikutnya Ustaz ada pertanyaan dari Siti Anissa dari Jakarta.
Apakah penting untuk perjanjian pranikah? Bagaimana menurut Islam dalam hal tersebut? Nah, itu Ustaz. Silakan bisa dijawab, Ustaz. Perjanjian ya, seperti syarat ya. Ya, mungkin Oh, syarat yang umumnya ada yang syar'i dan tidak syar'i ya, Ustaz ya. iya. Tapi untuk masalah pengajuan syarat ya atau perjanjian sebelum pernikahan itu diperbolehkan oleh syariat dengan catatan bahwasanya syarat ya atau perjanjian yang dilaksanakan itu sesuai dengan syariat Islam ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, perjanjian itu, maka itu diperbolehkan. Nah, Allah Baik. Ta'ala. Mau bertanya, Ustaz, tadi sedikit. Kalau misalkan sudah diperjanjikan dan ternyata di dalam pernikahan salah satu di antaranya tidak mampu merealisasikan janji tersebut, Ustaz. Apakah hukum nikahnya batal atau bagaimana ya, Ustaz? Bagaimana? Kalau seandainya setelah menikah, perjanjian-perjanjian tersebut Ada yang tidak tidak terpenuhi, ada yang dipenuhi tidak terpenuhi gitu ya. atau dilanggar gitu, Ustaz? Ya, untuk hal tersebut maka si wanita itu bisa apa namanya mengajukan untuk pembatalan pernikahannya. Kalau seandainya ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi, boleh Ya, bagi dia. Tapi kalau seandainya dia tetap ingin mempertahankan pernikahannya, maka itu juga tidak mengapa. iya. Nah, Tentu Allah usaha mempertahankan pernikahan jauh lebih baik ya, Ustaz ya. Karena tentu saja itu jauh lebih baik. ya perceraian adalah hal yang sangat dicintai oleh iblis ya, Ustaz. Mungkin Iya, ketika karena itu perjanjiannya sangat ada yang tidak pengaruh bisa nanti kepada dipenuhi, dikompromikan. anak-anak juga. Ya, pengaruhnya Nah, sangat besar pada mental anak-anak. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk jangan sampai terjadi perceraian. baik. Nah, Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Tika Larasati dari Kepulauan Riau. baik, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz. mau bertanya, kalau untuk pihak perempuan dan laki-laki sama-sama sudah siap lahir batin untuk menikah, tapi dari pihak perempuannya saat ada lamaran dengan proses ta'aruf, dia ragu untuk menerimanya. Maaf Ustadz, pihak perempuannya itu punya trauma disakiti terus sama laki-laki saat dulu pernah berpacaran dengan cara diselingkuhi dan berakhir kandas. Dari itu dia takut disakiti kembali dan punya pikiran nanti pernikahan apa nanti bisa langgeng. Kira-kira seperti itu Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz ya? Baik, jadi si wanita ini punya trauma di masa lalu ya, pernah disakiti. Jadi ketika ingin menuju ke proses ta'aruf, dia masih ragu gitu, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oleh, di sini menasihatkan untuk berusaha berdamai dulu dengan masa lalu. Berusaha berdamai dengan masa lalu, diobati dulu traumanya. Kalau seandainya traumanya sudah berangsur-angsur sembuh, sudah mulai hilang, maka oleh karena itu baru nanti melanjut ke jenjang pernikahan. Ya jangan sampai masih ada trauma tapi mau lanjut pernikahan, kasihan juga nanti yang si ikhwannya gitu ya, karena si ikhwannya mungkin sudah siap untuk menikah, ternyata dari sisi akhwatnya masih ada trauma seperti itu, malah nanti tidak apa namanya tidak jadi di jalan, si ikhwannya juga malah nanti yang bisa kecewa. Oleh karena itu berusaha yang dari pihak akhwatnya berusaha untuk mengobati dulu traumanya. Mengobati traumanya ketika dia sudah benar-benar siap untuk menikah, maka baru mencari jalan untuk menuju pernikahan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan Ustadz dari Kurniati, Sulawesi Selatan. Bagaimana menghadapi paranoid overthinking untuk komitmen menikah? Sedangkan setelah saya mengkaji Islam, sangat amat banyak menyadari betapa awamnya saya tentang pernikahan yang sesuai syariat Islam sehingga menimbulkan pemikiran seperti belum layak atau belum siap. Ya, baik. Jadi ketika kita ingin menuju pernikahan, ya di pembahasan di awal-awal tadi, itulah pentingnya kita berilmu sebelum menuju pernikahan. Ya, karena dengan ilmu itu, insya Allah kita akan bisa menuju pernikahan yang sesuai dengan
keinginan Allah Subhanahu wa taala, juga keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbanyak ilmu, ya, menuntut ilmu, upgrade ilmu. Kemudian juga ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu, maka ketika kita memang sudah siap, merasa siap untuk menikah, maka bismillah, ya, lanjut untuk menikah. Dan kalau ada keraguan-raguan itu biasanya juga dikhawatirkan itu dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, karena syaitan itu tidak senang melihat apabila seorang itu menikah. Ya, kenapa? Karena dalam pernikahan itu adalah banyak sekali pahala-pahala yang bisa didapatkan, ya. Seperti kita sebutkan tadi, menikah itu adalah separuh daripada agama. Terjaga separuh daripada agama seseorang ketika dia telah menikah. Jadi syaitan tuh nggak mau orang-orang itu untuk terjaga agamanya. Ya, oleh karena itu kalau kita memang sudah punya ilmunya, sudah siap dari segi mental, finansial, dan lain-lain, bismillah melangkah untuk menikah. Dan jangan lupa istikharah, minta petunjuk Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. ya. Masya Allah ya Ustaz, kadang-kadang overthinking ini timbul karena was-was kita juga digoda syaitan ya Ustaz ya. Bisa jadi setan itu. Baik, baik. Berikan Ustaz pertanyaan terakhir dari form pendaftaran. Setelah ini nanti kita akan masuk pertanyaan yang ada di chat Zoom. Oke. Pertanyaan dari Nurul Fadila dari Sumatera Barat. Tips menunggu jodoh dan bagaimana sikap kita terhadap laki-laki yang dikagumi, Ustaz? Masya Allah. Tips menunggu jodoh. Tips dalam menunggu jodoh itu yang pertama adalah kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita, ya, berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi versi terbaik dari diri kita, ya, karena sebagaimana kita jelaskan tadi, jodoh itu adalah cerminan diri kita, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi ketika kita berharap kepada Allah dapat jodoh yang baik, kita harus berusaha jadi orang yang baik. Ya, kemudian kalau kita punya orang yang kita kagumi itu boleh-boleh saja, ya. Tetapi asalkan tidak sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kagum dengan seseorang, ingin seseorang itu menjadi jodoh kita, maka itu boleh saja, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia bisa menjadi jodoh atau pasangan kita. Yang penting Masya tidak Allah ya. sampai melanggar syariat. Nah, Berarti sebenarnya mengagumi calon yang akan kita kehendaki itu sebenarnya wajar-wajar saja, Ustaz ya. Karena memang manusiawi. iya manusiawi ya. Kita juga melihat bagaimana di zaman sahabat kita mendengar kisah-kisahnya, bahkan mereka menawarkan diri kepada Rasulullah SAW karena mereka pasti mengagumi seorang nabi pastinya. Dan tentu saja menempuh cara-cara yang syar'i ya Ustaz ya. Nah, salah satunya Sohib semua di nikahsyar'i.com. So, bisa lihat di Instagram kita, ada akun Instagram untuk kita merilis biodata sahabat-sahabat yang sudah terdaftar. Dan Masya Allahnya kita juga melewati proses pendaftaran dan kurasi yang juga cukup ketat ya. Dan yang penting adalah semua kandidat yang mengikuti program ta'aruf di nikahsyari.com itu juga melewati proses edukasi terlebih dahulu. Mengikuti diklat pranikah, mengikuti kelas-kelas sehingga berilmu sebelum beramal. Masya Allah. Jadi fasilitas sekarang sudah sangat lengkap ya di zaman canggih sekarang ini. Sehingga untuk ta'aruf pun dengan yang berbeda pulau juga bisa ya Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan di kolom chat Zoom Ustaz. Yang pertama ada Baik. dari Yunanti, asal daerahnya mungkin Duto Mulyo kali ya. Baik, pertanyaan adalah Ustadz mau bertanya, misal pendidikannya berbeda dan pekerjaannya tidak sesuai. Mungkin ini tidak sekufu maksudnya kali ya Ustadz ya. Ya. Oke. Apakah berpengaruh juga dengan kelangsungan pernikahan? Tapi secara agama baik. Apa perlu ditolak, apa tetap diterima ya Ustadz? Nah, silakan Ustadz. Baik, ketika kita melihat ada seseorang yang baik, ya, dari sisi agamanya, ya mungkin dari sisi yang lain, keduniaan, status sosial yang lain tidak sekufu atau belum sekufu, maka yang menjadi prioritas itu adalah agama, ya, agamanya. Tetapi kalau misalnya eh, kita lihat dia juga berusaha, ya, berusaha untuk lebih baik, meningkatkan status sosial, bukan orang yang malas dan bukan orang yang bermudah-mudahan, tapi terus ingin berusaha untuk lebih baik, maka bisa diberikan
kesempatan. Tapi kalau ini pertanyaannya hanya ada satu orang ya yang datang ya. Mungkin masih satu kali kan Ustaz kandidatnya. Baik, kalau seperti itu ya, yang terbaik itu tentu saja adalah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istikharah, minta petunjuk kepada Allah, mohon dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah adalah Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan ilmu kita itu terbatas. Kita tidak tahu. Minta petunjuk sama Allah. Kalau sudah istikharah, nanti kan ada tanda-tanda di antara tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah istikharah itu adalah kemantapan hati. Kita diberikan kemantapan hati, tidak ada lagi keraguan-raguan. Setelah istikharah kalau muncul kemantapan hati, maka insya Allah Bismillah, maju dan terus berusaha untuk memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ikhwan, dari Rudin dan masih mendekati pertanyaan yang tadi Ustaz. Ya. Bismillah, Afwan Ustaz. Izin bertanya, jika laki-laki pendidikan agamanya lebih rendah daripada perempuan, apakah akan mempengaruhi rumah tangga nanti, sedangkan laki-lakinya sedang berusaha belajar ilmu syar'i? Nah, bagaimana Ustaz? Mungkin pengalaman Ustaz di KUA juga menemukan yang semisal kali ya Ustaz ya? Baik, di KUA juga ya ada juga hal-hal seperti itu ya. Dari sisi agamanya, pendidikan si wanitanya lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu, ini bagaimana dari kedua belah pihak ini bisa mengkompromikan, ya, berkompromi, mereka bisa komitmen kalau seandainya mereka mau nikah sudah yakin, Bismillah, ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana mereka saling komitmen kalau misalnya memang sudah cocok ya. Tapi kalau misalnya si wanita atau si laki-laki masih ragu, maka itu tadi yang terbaik itu adalah minta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istikharah. Kalau sudah yakin dan mereka mau berkomitmen, maka jalankan. Bismillah. So, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Wallahu a'lam. Dan sebelum kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz dari Akhwat yang akan kita bacakan ini, bagi Sohib Nikah Syari semua yang membutuhkan konsultasi yang lebih dalam ya. Artinya kalau webinar seperti ini kan kita terbuka dan semua pihak juga ikut menyimak ya pertanyaannya. Mungkin ada masalah yang sifatnya lebih spesifik. Kita menyediakan fasilitas konsultasi reguler. Nah, itu dikhususkan hanya untuk member nikahsyari.com ya. Jadi Sohib semua bisa mendaftar ke nomor admin kita dan silahkan nanti dengan mendaftar sebagai member nikahsyari.com, Sohib akan mendapatkan fasilitas pembelajaran ya, materi-materi belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ada fasilitas media ta'aruf secara online, sehingga bisa berikhtiar untuk mendapatkan jodoh. Dan yang terakhir tentu saja kita memberikan fasilitas konsultasi reguler, artinya konsultasi tertutup dengan narasumber kita, dan insya Allah yang terdekat akan diadakan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi silahkan bergabung menjadi member nikahsyari.com supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi lebih dalam lagi. Nah, berikut Ustaz pertanyaan terakhir karena waktu juga dari Akhwat, ada dari Lola Dwi. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz terkait dengan baik agamanya. Tadi terdapat 4 poin, salah satunya yaitu ibadah. Bagaimana ketika mendapati calon suami yang berbeda manhaj, Ustaz? Di mana ibadah masih mengintegrasikan antara ibadah dengan tradisi? Apakah tetap dilanjutkan menuju pernikahan? Mengingat kami perempuan yang tentu kodratnya harus taat sama suami. Jadi mungkin si perempuan menyadari suaminya mungkin calon suaminya belum terlalu beribadahnya maksimal sesuai dengan tuntutan Al-Quran Sunnah mungkin maksudnya Ustaz. Jadi dia takut dia agak melenceng atau bagaimana. Mungkin bisa diberikan nasihat Ustaz. Fadal Ustaz. Untuk terkait masalah ini, maka yang terbaik kalau bisa adalah memilih yang semanhaj ya, yang yang sama visi dan misi, karena itu termasuk dalam kufu itu tadi, setara. Karena kalau terlalu banyak atau terjadi terlalu jauh simbol sosial ya, kesenjangan sosial dalam rumah tangga, itu dikhawatirkan ya nanti kedepannya terjadi cekcok dan seterusnya ya, kecuali kalau mungkin si laki-laki tadi menunjukkan tanda-tanda dia mau bisa untuk
hijrah, ya bisa ke arah yang lebih baik, menunjukkan keseriusannya, maka itu bisa dipertimbangkan. Ya, tetapi kalau tidak menunjukkan tanda-tanda tersebut, maka lebih aman adalah memilih yang sudah ngaji atau yang sudah semanhaj. Wallahu taala alam bishawab. Baik. Baik, Ustaz. Masya Allah memang waktu kita dalam mengkaji ilmu agama itu sangat banyak ya Ustaz, harusnya sebenarnya ya. Di webinar kajian singkat kita pada pagi hari ini terasa sangat kurang sekali waktunya. Namun Iya. mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dan tentu saja Sohib Nikah Syari semua nanti kita akan kirimkan di grup WhatsApp ya tentang bagaimana sih materi-materi pembelajaran yang ada di nikahsyari.com, sehingga kalaupun nanti Sohib ingin mengikuti kegiatan pembelajaran kita di Diklat Panikah, itu materinya lebih kompleks dan tentu saja harapan kita adalah itu bisa menjadi bekal untuk menuntut ilmu yang lebih lengkap lagi, insya Allah. Dan tentu saja jangan lupa kepada Sohib Nikah Syari semua yang ingin mendapatkan benefit dari webinar hari ini, silakan diisi absensinya ya. Link absensi sudah di-share oleh admin, oleh host di Zoom ini. Dan tentu saja nanti bagi yang ingin mendaftar untuk program media ta'aruf, ingin program diklat pranikah, dan juga ingin mengikuti konsultasi reguler ya, silakan mendaftar melalui website kita di nikahsyari.com. Silakan nanti dipilih yang program member nikahsyari.com. Baik, itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Kami ucapkan syukron jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas materi dan informasi yang bermanfaat, dan juga kepada Sohib Nikah Syari semua yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran webinar kajian online kita pada hari ini. Baik, kita kembalikan kepada MC kita, kepada Ustadz Ideal. Tafadhol masykurah. Jazakumullah khair kita ucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz Rizki Kasman Hafidhullah, dan juga Coach Sahreza Hafidhullah yang telah mengiringi webinar kita pada kali ini. Harapannya Sohib Nikah Syari semua bisa mengamalkan ilmu yang telah Ustadz dan berikan ya, dan diamalkan. Semoga Allah memudahkan jodoh Sohib Nikah Syari semua. Banyak-banyak berdoa karena di bulan Ramadan dalam tempat adalah waktu terbaik ya untuk kita berdoa. Semoga Allah ijabah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai MC. Sekali lagi saya ingatkan, mohon bagi Sohib Nikah Syari yang ingin mendaftar sebagai member Nikah Syari, mendaftar di link yang telah disampaikan yang telah dituliskan di chat Zoom ya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.